Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang mulia, pemirsa Darul Amin TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama sekali, senang sekali hari ini kami di sini di kediaman Bapak Haji Akmal Ibrahim SH yang kami hormati, juga pimpinan Dayah Perbatasan Darul Amin Dr. Andes Haji Mukhlisin DSKM. Perlu kita ketahui bahwa Bapak Haji Akmal Ibrahim SH merupakan mantan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Pak ya. 2 periode semenjak 2007 sampai dengan 2022, Pak ya. Juga sekaligus menjadi pembina pesantren Banu Ibrahim Aceh Barat Daya. Jadi karena sudah bertemu dengan Bapak, kami ada sedikit informasi yang ingin kami ulik dan juga ingin beberapa penyampaian dari Bapak. Pertama sekali pertanyaan kami, menurut Bapak sendiri bagaimana keadaan tentang pendidikan anak-anak terutama remaja pada masa kini, terutama di daerah Aceh ini, Pak? Kalau saya lihat secara umum, kultur Aceh kita sebetulnya penuh dengan nuansa pendidikan agama. Itu memang sudah agak terdegradasi, menurun. Jadi perlu ada satu langkah-langkah baru di mana pendidikan agama ini menjadi sangat penting untuk anak-anak kita, dan itulah motivasi utama lahirnya pesantren Banu Ibrahim. Karena gitu. Masya Allah. Bapak ini kan sudah dikenal sebagai politisi yang berhasil, Pak ya, sebagai mantan bupati juga. Terus hal apa yang menjadikan Bapak memutuskan untuk membangun pesantren ini, Pak? Kalau ini memang cita-cita muda. Saya punya sejarah tinggal dalam pesantren. Ayah saya juga guru pesantren. Dari muda saya bercita-cita, kalau Allah mengizinkan, memberi jalan, saya akan bangun pesantren. Maka itu dari awal ketika lahir anak laki-laki saya yang pertama, maka saya niatkan untuk mewakafkan anak itu ke pendidikan. Makanya dari awal anak saya tidak saya dilanjutkan di pendidikan umum. Memang cita-citanya itu. Dan kemudian diperkuat oleh ayah saya. Ayah saya tuh terkejut melihat anak saya ketika pulang dari Gontor. Ayah saya guru pesantren dan beliau menamatkan kitab tertingginya yaitu Tufah. Ketika anak saya pulang dari Gontor, ayah saya manggil saya dan anak saya memberi kitab itu kepada anak saya. Dan ayah saya melihat anak saya membaca kitab itu dan menjelaskannya, mensurahkannya, kalau dalam bahasa ini kita, dengan baik. Dan ayah saya bingung, terakhir nangis. Dan beliau peluk-peluk anak saya, kemudian beliau peluk saya. Beliau sampaikan, ayah baru bisa menamatkan kitab ini umur 60 tahun. Anakmu baru belasan tahun, kan? Kamu bikinlah pesantren seperti yang mengajarkan seperti anak kamu. Nah, makanya kalau kamu nanti punya rezeki, Allah kasih ke lapangan, kamu bikin pesantren yang sama seperti anakmu diajarkan ini. Nah, itulah pesan ayah saya. Masya Allah. Sebagai informasi juga, Bapak ini merupakan ayahanda dari pimpinan pesantren Banu Ibrahim, Ustaz ya, Bapak ya, Ustaz Abrar Ridho LC. Kemudian nih Pak, pertanyaan sebelum terakhir, Pak ya, visi tentang Banu Ibrahim ke depannya, Pak. Maksudnya gambaran alumni yang akan ditelurkan dari Banu Ibrahim ini dalam pendapat Bapak bagaimana? Saya ini pesantren ini yang pertama sekali kan untuk mendidik, mencetak anak-anak yang berkarakter Islam dan berilmu dalam.
punya keilmuan keagamaan yang kuat, dan yang ketiga dia punya kemampuan mencari nafkah, punya keahlian. Makanya ini lebih nanti akan ada pelajaran-pelajaran keahlian. Pelajaran keahlian itu yang sudah kita titipkan, saya titipkan kepada pesantren. Pertama itu IT, ini wajib. Perkembangan ke depan tidak mungkin tidak ada IT. Yang kedua elektro. Elektro ini soal listrik. Ke depan listrik ini akan tetap menjadi salah satu sektor yang sangat penting. Yang ketiga itu adalah pertanian. Pertanian dengan begitu banyak subsektornya. Bagaimana mengelola pertanian seperti yang sudah saya lakukan bisa memberikan penghasilan lebih kepada siapapun, kepada alumni-alumni kita. Makanya ekstrakurikuler dan juga menjadi fokus kita ekstrakurikuler itu adalah keahlian mencari nafkah. Nah, dalam hadis keahlian mencari nafkah itu adalah kewajiban ketiga. Pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga adalah mencari nafkah. Nah, pelajaran inilah yang tidak diajarkan di pesantren. Pesantren saya dulu. Bagaimana orang yang berilmu, punya pemahaman agama yang kuat itu tidak boleh miskin. Dia harus jadi kuat, sumber ekonominya kuat, keahliannya kuat, sehingga dia bisa bersaing. Dan inilah kader yang saya inginkan. Dan saya titipkan pesan itu kepada Dewan Guru. Supaya ini ada, dan ini sedang kita siapkan semuanya untuk keahlian-keahlian itu. Terima kasih saya kira. Ya, Masya Allah. Semoga impian dan cita-cita mulia Bapak tercapai dengan bantuan-bantuan pengurus tenaga kerja di sini, Pak ya. Ya, insya Allah. Masya Allah. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak. Berhubungan dengan kunjungan kami dari Daya Keputusan Darul Amin, apa harapan Bapak tentang adanya nanti guru tenaga tambahan pengajar dan pendidik di pesantren Banu Ibrahim ini? Besar sekali harapannya. Besar sekali. Jadi pesantren Banu Ibrahim ini adalah baru 1 tahun, baru 6 bulan pun memulai. Kami adalah orang baru dengan segala kekurangannya. Harapan besarnya adalah kami bisa menjalin kerjasama, bisa merekrut guru-guru yang handal untuk mendidik anak-anak dengan baik. Dan insya Allah kunjungan ini begitu melapangkan hati kami, membesarkan hati kami, apalagi Ustadz ini pimpinan daerah perbatasan ini alumni Gontor yang sudah sangat berpengalaman dan tua, dan artinya paling senior. Alhamdulillah. Keberkahan beliau nanti moga-moga bisa menular. Harapan kami kita bisa melakukan sinergi, saling membantu. Ya, kita anak kecil lah ini, baru ya. Yang senior bantulah. Demikian. Bukan bantu uang. Bukan. Ini pesantren mandiri. Pesantren yang hidup karena usahanya sendiri. Tidak. Jadi pesantren ini dia secara keuangan dia sangat mandiri, tapi bantu tenaga, bantu doa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya.